Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Dan saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik ya, saudara-saudariku juga. Amin ya. Tema kita pagi hari ini dalam Morning Spirit adalah jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ada pepatah yang mengatakan kita tidak dapat melakukan semua kebaikan yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tetapi dunia membutuhkan semua kebaikan yang dapat kita lakukan. Tuhan menjanjikan berkat rohani dan pastinya juga berkat jasmani bagi kita yang setia berbuat baik dan tidak menjadi lemah atau lelah. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita tidak jemu-jemu berbuat baik kepada sesama kita meskipun berkat yang dijanjikan Tuhan belum terlihat. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan yang luar biasa ini berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, dari kitab Galatia 6 ayat 9 dan 10 ini saya ingin membagikan ada 3 kebenaran ya. Dengan tema jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena bila sudah datang waktunya kita akan menuai berkat dari Tuhan jika kita tidak menjadi lemah. Kebenaran yang pertama saudaraku, panggilan untuk tetap setia dalam berbuat baik. Wow, amin ya. Galatia 6 ayat 9a berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Galatia dan pastinya juga kepada kita orang-orang percaya saudaraku, bahwa dalam kehidupan ini berbuat baik bukanlah hal yang selalu mudah. Tetapi ada banyak tantangan seringkali sehingga kita tidak melakukannya. Ya misalnya seperti begini saudaraku ya. Kita merasa hidup ini kekurangan, tidak diberkati, misalnya begitu ya. Atau mungkin kita hidup dalam kekecewaan atau kelelahan, ataupun kita merasa kita diperlukan tidak adil. Nah, kata jemu-jemu dalam bahasa aslinya ditulis dengan enkakeo, artinya menjadi lemah atau menyerah atau kehilangan semangat. Nah kita harus berbuat baik bukan hanya karena ketika kita semua lancar, semua mudah dan dipenuhi dengan keuntungan-keuntungan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya dipanggil untuk selalu berbuat baik secara konsisten. Meskipun tidak langsung melihat hasilnya. Nah kebaikan bukanlah sekedar tindakan moral semata saudaraku. Tetapi ini adalah buah Roh Kudus. Karena kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Galatia 5 ayat 22. Jangan kita berhenti berbuat baik hanya karena orang lain tidak menghargai kita atau karena orang lain tidak membalas kebaikan kita. Kita berbuat baik karena ini adalah kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan percayalah Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita. Jadi seperti seorang petani yang menanam benih di tanah, dia tidak langsung dapat memanen saudaraku dalam waktu semalam. Tetapi harus menyiraminya, menyianginya, dan menanti dengan sabar. Karena suatu hari ia akan menikmati panen yang melimpah. Nah demikian jugalah saudaraku saat kita berbuat baik, kita percaya bahwa benih rohani ya dan perbuatan baik kita yang kita tabur itu akan bertumbuh saudaraku, diberkati oleh Tuhan Yesus dan kita akan menuai berkat melimpah dari Tuhan Yesus. Percayalah saudaraku, amin ya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Berkat yang dijanjikan Tuhan bila kita setia berbuat baik. Jadi ada berkat saudaraku yang dijanjikan Tuhan
bila kita setia berbuat baik. Galatia 6 ayat 9b, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudaraku, dalam ayat ini Rasul Paulus memakai bahasa seperti seorang petani ya. Bahasa pertanian, menabur dan menuai. Ini mengajarkan kepada kita tentang prinsip ilahi bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Galatia 6 ayat 7b berkata, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itulah firman Tuhan ya dalam Galatia 6 ayat 7b. Nah, kalimat apabila sudah datang waktunya, kairos idios, artinya waktu yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Kita harus percaya bahwa setiap perbuatan baik kita yang kita tabur, yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, semua tidak akan pernah sia-sia. Karena walaupun manusia tidak melihat, tetapi Tuhan Yesus melihat apa yang kita tabur. Dan Tuhan Yesus memperhitungkannya. Karena itu marilah kita terus bersemangat saudaraku untuk berbuat baik dan berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Jangan mencari hasil berkat yang cepat dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu waktu yang terbaik untuk kita. Nanti kita akan menuai berkat jasmani dan juga berkat rohani saudaraku. Pada waktu kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9 sekali lagi saya bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin ya. Nah, kebenaran yang ketiga saudaraku, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena hidup ini adalah kesempatan untuk kita menabur kebaikan. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah saudaraku, kalimat selama masih ada kesempatan, ini waktu Tuhan ya, dalam bahasa aslinya ditulis dengan kairos, artinya menunjukkan masa hidup kita yang terbatas saudaraku. Karena itu marilah kita bersemangat untuk menabur segala kebaikan-kebaikan selagi kita masih diberi napas kehidupan oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan dua lingkup kehidupan kita di mana kita bisa menabur kebaikan. Yang pertama, kepada semua orang kita bisa menabur kebaikan. Kita berbuat baik secara universal. Kita harus menunjukkan perbuatan baik kita dan kasih Kristus kepada dunia ini. Dan yang kedua saudaraku, lingkup yang kedua adalah kepada kawan-kawan kita seiman. Kepada gereja. Artinya berbuat baik kepada saudara seiman sebagai prioritas dalam membangun tubuh Kristus. Kepada keluarga kita juga. Kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Jadi mari kita gunakan kesempatan hidup yang singkat ini saudaraku untuk berbuat baik, menolong orang, memberi semangat, dan terus melayani dengan kebaikan-kebaikan untuk semua orang. Terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Jangan menunda dan jangan malas berbuat baik. Karena sesungguhnya waktu ini terbatas. Ada sebuah cerita. Seorang anak yang bekerja di luar kota selalu menunda untuk mengunjungi mamanya yang sakit. Yang harusnya dia jagai, ya berbuat baik untuk mamanya. Dia berpikir masih ada waktu. Namun beberapa hari kemudian saudaraku, dia mendengar kabar mamanya meninggal dunia. Ia sangat menyesal karena kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, untuk berbakti dan mendampingi mamanya. Kita tidak tahu berapa lama lagi hidup kita yang masih tersisa saat ini. Karena itu selama masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan hari ini, marilah kita melakukannya dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita setia berbuat baik. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Galatia 6 ayat 9 dan 10 dengan tema jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang pertama, panggilan untuk setia dalam berbuat baik. Yang kedua, berkat yang dijanjikan Tuhan bila kita setia berbuat baik.
Dan kemudian saudaraku, kebenaran yang ketiga, jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Hidup ini adalah kesempatan untuk menabur kebaikan karena suatu hari akan selesai. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 saya bacakan lagi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadi selama Engkau masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan, Kau memberikan kepada kami kehidupan waktu ini, kami mau berbuat baik kepada semua orang, kepada saudara seiman, kepada keluarga kami, orang tua kami, adik kami, kakak kami, kepada handai tolan, di gereja, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Jadikan kami menjadi orang yang baik. Kami tinggalkan dosa, keburukan, kesombongan, kepahitan, kemarahan, dendam. Kami mau menjadi orang yang baik dan rajin berbuat baik, dan Kau akan memberkati kami. Berkati semua saudara-saudariku yang mendengarkan Morning Spirit ini, supaya kami menjadi orang yang senantiasa berbuat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.